Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini judul kita bersama keluarga di surga, insyaallah. Nah, jamaah kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, ya, sudah disiapkan makalah yang menjadi rujukan kajian kita pada malam ini, pada pagi hari ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, mohon dilihat makalahnya, kita baca dulu beberapa ayat yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat ini, satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Ya. Ini tinggal dihitung berapa ayat, berapa huruf kali 10, itulah kebaikan yang kita dapat. Dan mudah-mudahan barokah turun, kemudian juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita semua. Saya baca sekali, nanti jamaah ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب وأمددناهم بفاكهة ولحم بفاكهة ولحم مما يشتهون بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم
Jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mengikuti mereka anak cucunya biimanin, dalam keimanan. Kalau anak cucunya ikut beriman, alhaqna bihim, kami akan mengumpul dengan para orang tuanya, dzurriyyatahum, anak cucunya. Wa ma alatnahum, ya, kami tidak mengurangi min amalihim, pahala amal kebaikan mereka, min syai'in, sedikit pun. Kullu mri'in, setiap orang, bima kasaba, dengan apa yang dikerjakannya, rohinun, terikat. Wa amdadnahum, dan kami anugerahkan kepada mereka bifakihatin, ya, buah-buahan, walahmin, dan juga daging, mimma yashtahun, dari segala jenis yang diinginkan, yatanaza'una, di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas, yatanaza'una, saling mengulurkan, fiha, di surga, kaksan, gelas, la lagun fiha, tidak ada ucapan atau sikap yang tidak berfaedah, fiha, di surga itu, wala ta'zim, dan tidak pula menimbulkan perbuatan dosa. Jamaah sekalian, ini di surat At-Tur ayat 21 sampai 23. Lanjutan ayatnya itu yang masih bercerita tentang kalau bahasa sekarang itu arisan gitu ya. Itu masih ada beberapa ayat ke depan. Ayat ini kalau disimpulkan judul, simpulannya judulnya bersama keluarga di surga. Ini dalilnya jemaah saya. Nanti dijelaskan dengan beberapa hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa imtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanihi. Allah mengabarkan tentang keutamaan, kebaikan, kenikmatan, kasih sayang, kelembutan kepada makhluknya. Di ayat ini Allah menginformasikan tentang karunia Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Apa kebaikan Allah kepada makhluknya? Annal mu'minin, orang-orang yang beriman, idza taba'athum dzurriyyatuhum fil iman, apabila anak cucu mereka juga beriman, yulhiquhum bi abaihim, akan dipertemukan dengan nenek moyang mereka, fil manzilah, pada satu tingkatan surga, wa illam yablughu amaluhum, meskipun amal mereka tidak bisa menyampaikan kepada tingkatan surga itu. Begini jemaah sekalian. Jadi
andai misalkan orang tuanya itu kelak, kalau pakai ukuran dunia, hotel itu kan ada bintang 3, bintang 4, bintang 5. Di Kebon Siri itu ada Pak Hayat, itu bintang 6. Kalau bintang 7 sakit kepala. Di mana tinggal di hotel bintang 7 pakai pusing dia. Lagi pusing dia. Nah, zaman saya mungkin aja orang tuanya ini misalkan tinggal ya dapat fasilitas surganya itu bintang 5. Bintang 5. Sementara keluarganya, anak cucunya itu di bintang 3. Gitu ya. Di bintang 3. Nah, orang tua yang di bintang 5 ini bisa mengupgrade ya, bisa mengupgrade derajat fasilitas anak cucunya karena kesalehan mereka, karena kesolehan kedua orang tua itu ya, karena kesolehan mereka, maka anak cucunya yang amalnya mentok di bintang 3 itu bisa naik. Nah, ini al-haqna fihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan ke kaum anak cucu mereka dengan orang tua. Bukan lagi anak cucu. Di bawah cucu apa? Cicit. Bawah cicit jangan ware terkait sibur. Apa itu? Ada istilah zaman saja. Tapi kalau orang Arab simpel aja. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Qusay ibn Kilab ya, ibn Murrah ibn Abdi Manaf ibn Zuhra. Terus udah pakai bin aja udah selesai. Itu poinnya jemaah saja. Ilustrasinya misalkan ini satu masjid ini mungkin satu kaum, satu keturunan. Karena bahasa Quran yang dikumpulkan itu adalah dzurriyyatahum, keturunan, anak cucu, dzurriyyah. Bukan hanya satu anak atau satu keturunan, tapi selama mereka imannya nyambung, maka mereka akan bisa mengupgrade derajat surga anak-anaknya itu. Kesolehan orang tua itu begitu, efeknya luar biasa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Anak keturunannya, anak cucunya mengikuti orang tuanya dalam keimanan, sama-sama beriman, sama-sama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jemaah sekalian dalam Allah, poin iman ini yang paling penting. Kita di dunia, jemaah sekalian, saya pernah pada tahun 2020 atau 2021 ya. 2020 kalau nggak salah, ketika awal-awalnya pandemi. Nah, tapi masih bisa mudik karena dekat ke Garut. Pada waktu itu ketika di kampung, kalau sudah nyampe kampung maka ada masker. Orang kampung itu kalau ada masker, kalau orang kampung, kalau di kampung ada yang pakai masker waktu itu pasti dipastikan bukan orang kampung itu. Nah, ini orang Jakarta nih kan. Karena kalau orang kampung mana. Pada satu sore saya ajak tuh anak-anak ponakan, ponakan, anak bibi, anak paman, diajak main ke depan, ke beda kampung sama berangkatnya kita 5:30 jelang maghrib.
tapi nggak ngasih tahu sama orang tua mereka. Nah, jadi orang tua mereka ketika udah maghrib, anaknya belum pada balik, panik sih. Diumumin pakai speaker kayak begini. Di kampung kan biasa, diumumin pakai speaker kayak begini. Siapa yang menemukan anak-anak kecil usia sekian, nah ciri-ciri, nah itu diumumin tuh. Ada yang ke utara, selatan, ke barat, nyariin jamaah saja, nyariin, masya Allah, dicariin. Nah, apalagi si anak-anak ini dulu tadi katanya kelihatan main di sawah sama anak ustaz. Anak ustaz orang Jakarta. Ribut mereka, pikirannya saya nggak ikut gitu. Mereka nggak tahu kalau dibawa sama saya sama istri, ada ada guru di Jakarta, nah beda kampung masih saudara. Kita bawa silaturahim. Ramai di kampung memang nyakitin. Nah, dikiranya diculik lah, dikalungin kan ada istilah-istilah begitu. Itu di dunia. Maghrib anak belum pulang tuh dicariin. Wakil khusus anak-anak yang belum dewasa dicariin jamaah saja. Artinya apa? Keluarga itu gak mau pisah sama anak. Anak dihitung, udah lengkap apa belum? Saya punya teman di salah satu grup WA, berapa anaknya? 14. Itu satu bibit itu. 14. Masya Allah. Ustaz berapa anak Ustaz? Baru 14. Baru 14. Nggak tahu ini bibit unggul yang luar biasa. Istrinya ini subur. Alhamdulillah. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumpul dengan keluarga itu satu kenikmatan yang tidak bisa diuangkan. Karena itu pula kalau di Idul Fitri, momentum Idul Fitri ada istilah, ada budaya, ada di kita yang disebut dengan mudik. Mudik itu kemana? Nah, ke Udik. Ya, ke Udik, ke kampung. Ke kampung halaman. Tahun lalu itu kan one way. Tanggal sekian sampai sekian one way ke arah Jawa. Ya, tanggal sekian sampai sekian one way dari Jawa masuk lagi ke Jakarta. Jadi kira-kira tahun depan masih ada mudiknya nih kira-kira. Kita mudik kemana nanti? Kalimantan Timur dong. Mantap. Ini jadi apa enggak sih pindahnya? Tapi kalau ini kemarin presiden sudah tinggal di situ tuh, udah berkemah. Biarin aja. Jangan begitu kan. Ya juga sih gitu. Kamu misalnya jauh-jauh ya. Katanya 17 Agustus tahun ini upacaranya di sana. Siapa yang ikutnya? Allah a'lam bishawab. Jadi apa enggak Allah a'lam. Nah, ada mudik. Mudik itu apa? Ingin ngumpul sama keluarga. Bawa dari Jakarta 1 kaleng konggoan, pulang 5 kaleng. Isinya beda-beda. Ada rengginang, ada macam-macam lah ya, ada kue-kuean kampung dan sebagainya. Jadi kumpul sama keluarga itu kenikmatan, satu nikmat yang luar biasa sekali. Nah, kira-kira jamaah sekalian masih pada mau nggak nanti kalau masuk surga kumpul juga sama keluarga? Mau ya. Kalau bapak masih mau nggak sama istri yang ada sekarang di dunia? Mau. Nah, ini malah ketawa ditanya. Ibu masih mau nggak sama suami yang ada di dunia ini? Enggak juga kata ibu. Nah, kalau keluarganya soleh, beriman, maka istri kita itu menjadi penghulunya, bosnya bidadari. Menjadi bidadari yang paling cantik yang didapatkan oleh suaminya. Kan katanya satu orang jatahnya 70 cuman. Ada, sudah saya jelaskan juga tentang kenikmatan ini. Intinya, nikmat kumpul sama keluarga. Ya.
Oleh karena itu, kenikmatan ini juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus coba lihat ibu-ibu kalau pengajian jamaah saja, terus dibagiin tuh apa namanya ini nih konsumsi. Pada nggak habis mereka, ya bahwa perlu juga kelarin yang kita pengajian udah habis dulu kan, udah bocor nih kelasnya, perlu ditambah. Ibu-ibu makan dibekal sebelum pulang ke rumah. Ingat siapa? Ingat anak atau ingat bapak? Ingat anak. Bapak mah kayak ingat anak. Masya Allah. Ingat ya Pak. Tapi untuk anak jangan dikasih yang lebih banyak. Kenikmatan dengan anak, dengan keluarga. Subhanallah. Bil khusus Indonesia ini kan disebutnya. Indonesia itu ya. Tahun ini aja itu kelebihan demografi ya, generasi Z itu sekitar 10 juta 10 juta atau 100 juta 2035 nambah 2045 nambah lagi. Beberapa negara Jepang 150 juta tahun depan itu bukan nambah, berkurang. Beberapa negara di Eropa juga demikian. Jamaah saja negara-negara muslim pun naik populasi penduduknya, demografinya bagus. Nah, apalagi di musim pandemi, nggak kemana-mana, nambah anak juga jemaah. Ikhwan dan ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kumpul sama keluarga. Bagaimana syaratnya supaya nanti bisa kumpul juga di dunia? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Pastikan keluarga kita bisa beriman dalam keadaan beriman juga kepada Allah. Alhamnahum dzurriyyatahum. Karena itu jamaah sekalian, warisan pertama yang harus diwariskan kepada anak cucu kita adalah warisan iman. Ya, itu yang dipesankan oleh para nabi, para rasul. Saya cek dulu ya dalam surat Al-Baqarah jemaah sekalian. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala di menjelang akhir juz yang pertama, ya, menjelang akhir juz yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ya. Misalkan Am-kuntum dalam 132 wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ibrahim, Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakum din. Wahai anak-anak, Allah telah memilih bagi kalian agama ini. Wala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalian jangan meninggal kecuali dalam kondisi seorang muslim, menjadi seorang muslim, berserah diri kepada Allah. Ini diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada keturunannya, diwasiatkan oleh Nabi Yakub kepada keturunannya. Jemaah sekalian, jangan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali membawa iman, membawa Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Kalian menyaksikan enggak, kata Allah, ketika Nabi Yakub menjelang detik-detik kematian datang kepadanya. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Yakub nanya kepada anaknya, dikumpulin oleh Nabi Yakub. Anak-anakku, nanti kalian nyembah siapa? Kalau aku sudah tiada, kalian nanti nyembah siapa? Qalu na'budu ilaha. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq.
Kami juga akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, oleh Nabi Ishaq, ilahum wahidah, Tuhan yang satu. Siapa? Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah sekalian, iman ya, generasi yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nonton di YouTube jamaah sekalian, apa namanya? Kalau di kampung saya di Sunda, mungkin juga di Jawa, itu antara azan dan qomat itu ada puji-pujian. Ada nggak? Kampung jamaah sekalian, jadi qomat gitu. Ingat itu, saya bagus. Muslimin muslimat, ayo pulang sholat. Nah, saya lupa tuh lanjutan. Bagus tuh. Tapi ada juga kayaknya sekarang dirubah sesuai dengan kekinian. Muslimin muslimat, ayo kita sholat, jangan rehaan doang. Masya Allah. Diingetin hadirin, ingetin supaya ibadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini meskipun keluarga muslim tapi nggak kenal dengan rukun Islam? Mungkin. Tahun berapa itu gambarannya itu ya? Jadi Misbah waktu itu bikin film Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat. Bintangnya itu siapa? Andre Taulani. Nah, digambarkan si Andre Taulani ini senang sama anaknya Pak Ustadz, anaknya Pak Deddy Mizwar ini. Tapi kata Deddy Mizwar di film itu, kamu bisa sholat nggak? Dia bilang, sholat itu apa? Kamu udah sunat nggak? Sunat itu apa? Padahal dia keluarga muslim. Ya, ini kan gambaran jamaah saya pesan, Pak. Ada keluarga muslim, tapi mereka tidak paham dengan syariat Islam. Sholat nggak ngerti, kemudian apalagi ibadah-ibadah yang lain, ya dan lain sebagainya. Itu mungkin terjadi. Ketika giliran kita datang ke pengajian, diomongin pula tuh. Saya heran katanya, ngapain tuh ibu-ibu pengajian mulu? Kapan ngurus anaknya? Masya Allah. Masya Allah. Itu apa hubungannya dengan pengajian sama stunting gitu jemaah dari? Justru yang bisa dikomentari itu ibu-ibu yang pegang handphone. Kalau urus anaknya pengajian, insya Allah. Tanya ibu-ibu yang ikut pengajian ini, anaknya keurus kan? Keurus zaman sekarang. Jangankan anak, ya. Jangankan anak, Allah yang Maha Mu'ib aja disembah kita. Apalagi anak kelihatan depan mata. Tapi ada juga yang nggak demen pengajian. Dan dia bilang, dulu saya pernah pengajian juga. Oh, ini masalahnya. Dulu pernah, berarti sekarang. Nah, itu masalahnya juga. Masya Allah, masa ya di negara mayoritas Islam, zaman 80% muslim itu pengajian dipermasalahkan. Subhanallah, itu jaka sembuh naik ojek, nggak nyambung. Nah, gitu aja. Beriman. Kalau nggak ke pengajian, gimana meningkatkan iman? Padahal yang datang ke pengajian juga belum tentu ngerti apa yang disampaikan. Apalagi kalau nggak datang pengajian, justru gurunya didukung. Wallahu a'lam bishawab, ya. Entah disengaja apa enggak itu omongan yang jelas jadi viral sama saya. Ya, jadi kita omongin juga apa-apa kan? Karena dia ngomongin di forum, ya kita luruskan juga di forum. Ngaji itu tidak menelantarkan anak, tapi ngaji itu justru menambah keimanan. Kalau iman naik, tanggung jawab kepada keluarga juga naik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa ma alatnahum min amalihim min
Kalau Ibnu Katsir di paragraf kedua bilang lanjutan, ya, yulhiquhum bi abaihim fil manzilati wa illam yablughu amalahum. Anak-anak yang amalnya masih kurang untuk sampai ke tingkat derajat surga yang ditempati oleh orang tuanya, maka kesolehan orang tua bisa ngangkat derajat surga mereka, dikumpulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Berkat kesolehan mereka, jemaah. Ya, supaya apa? Litaqarra a'yunul aba lil abna'i indahum fi manazilihim, agar orang tua merasa senang, bahagia, nyaman, kumpul lagi dengan sanak famili, keluarga, sebagaimana yang mereka lakukan ketika di dunia. Itu dikumpulin lagi. Meskipun amal si anak ini nggak nyampe di derajat itu, tapi berkat kesolehan orang tua, subhanallah. Kalau melihat ayat ini, justru orang tua mesti sering-sering ngaji supaya jadi soleh. Kalau anak kesolehannya kurang, nanti di-upgrade oleh orang tuanya supaya ngumpul bareng nanti di surga. Kalau nggak datang, nggak rajin ngaji, nggak dapat pahala. Kalau pahalanya kurang, nggak bisa ngangkat derajat anak-anaknya, kan gitu jemaah dari. Dapat dari mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini masalahnya surga. Jangankan surga, di dunia aja kan belum tentu kita punya duit. Ada hotel yang paling mahal, ini Batu, itu ada di Sumbar. Ini ada hotel mahal di Batu itu satu malam itu ada kelas yang paling tinggi, harganya 150 juta semalam. Bapak-bapak ibu kalau punya duit 150 juta, mendingan nginep semalam di situ atau mendingan buat apa? Masya Allah. Itu baru dunia jemaah tadi. Ya, Zam-Zam Taubar kalau lagi musim haji itu kan ring 1 tuh, langsung depan Ka'bah kelihatan. Zam-Zam Taubar kalau lagi musim haji, okupansi hotel-hotel itu penuh sekali. Satu malamnya itu bisa jamaah saya ratusan juta juga satu malam. Nah, itu hotel-hotel dunia, fasilitas dunia. Fasilitas akhirat itu tentu jauh lebih hebat, lebih dahsyat jamaah saya. Apa gambarnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwatul iman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Fasilitas surga itu kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Jadi setiap pagi dihidangkan, nanti siang hidangkan lagi, sore hidangkan lagi. Kalau kita mau apapun, buah itu yang datang kepada kita. Dan misalkan ada satu tandan kurma, dalam riwayat itu sekitar berapa hasta? 6 hasta. Ya, 6 hasta. Ini jemaah lihat panjang sekali, gede-gede buahnya. Nanti kalau ahli surga metik itu satu buah kurma, dipetik, dimakan, itu yang bolong tadi, yang dipetik langsung jadi lagi, langsung gede lagi, lengkap lagi, sempurna lagi, namanya juga surga. Kemudian ahli surga bilang, ya, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini makanan tadi atau kemarin udah disuguhin, udah dihidangin, kok disuguhin lagi?
Ya. Kemudian kata Allah jawabannya apa? Wa utubihi mutasyabihan. Sama rupanya, mungkin sama warnanya, tapi beda rasa. Sama bakwan, tapi beda kualitas atau rasa bakwan yang dihidangkan di pagi hari dengan bakwan yang dihidangkan di siang hari. Beda dengan dunia. Mana saja di dunia itu terkenal ada misalkan soto ayam apa, ya soto ayam itu tuh mau pagi, mau siang, mau sore rasanya gitu aja, sehingga dia punya ciri khas, gitu ya. Soto ayam di Jawa atau ketoprak siapa yang paling terkenal, sate apa, sate Marangi, kemudian Ciganea, gitu ya, itu punya khas. Di surga itu hidangan dan jamaah sekalian. Rasa yang kita nikmati di pagi hari itu sudah beda rasanya dengan makanan yang dinikmati di siang hari, meskipun bentuknya sama. Besok beda lagi, besoknya beda lagi, sampai kapan? Khalidina fiha. Itu kenikmatannya demikian jemaah. Nah, ditambah lagi dengan kenikmatan, makanan banyak, minuman banyak. Apa minumannya? Ya, sungai Arab, sungai asal, sungai madu, sungai susu. Itu sungai, bukan lagi kolam. Kalau di kita kan kata kus-kus masih kolam, ya, bukan lautan, bukan kolam, baru kolam tuh, bukan kolam susu. Di sana sungai, mau berenang silahkan jamaah sekalian, masya Allah, sumber kenikmatan. Iman, bagaimana dong? Nah, Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, kita kalau di surga nanti ya, tidak buang air, tidak meludah, tidak buang ingus, ibu-ibu tidak menstruasi, tidak hamil, tapi makan banyak. Bagaimana outputnya dari makanan itu? Makan banyak, kalau hukum dunia itu pasti BAP, BAK, tapi di akhirat itu enggak kejadian begitu lagi. Ahli surga itu kalau berkeringat maka perutnya kempes lagi, berkeringat kempis lagi, lapar lagi, makan lagi, dan keringatnya wangi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda keringat kita di dunia. Habis makan sate keringatnya kira-kira wangi kan? Oh, makan sate, makan jengkol, wah, itu paling-paling dah jemaah sekalian. Jangankan keringatnya, aromanya aja, pipisnya aja sebenarnya di surga beda. Ikhwatul iman, kenikmatan seperti itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang tua tadi. Orang tua bisa upgrade. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala orang tua ketika mengupgrade anaknya ke surga, ke tingkatan surga yang sama. Mana dalilnya di sini di bawah? Dari Ibnu Abbas, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala rajulul jannata, apabila seseorang masuk surga, sa'ala an abawaihi, dia bertanya, mana kedua orang tuanya? Wa zawjatihi, mana istrinya? Wa waladihi, mana anaknya? Ya, ada suami masuk surga bintang 5. Nengok kanan kiri, depan belakang, istrinya nggak ada. Dia tanya, istri saya mana? Anak saya mana? Dibilang, innahum lam yablughu darajataka. Mereka, amal mereka tidak bisa sampai ke derajat surga yang kamu tempati. Kemudian suami soleh itu bilang, ya Rabbi, qad amiltu li wa lahu. Ya Allah, ketika aku di dunia, amalku aku niatkan untuk diriku dan juga mereka. Kemudian kata Allah, fayu'mal bi'ilhaqihim bihi, maka keluarganya di-upgrade, dinaikin derajat surganya. Jamaah sekalian, itu pengaruh kesolehan orang tua kepada anak. Bagaimana kalau anak soleh punya pengaruh enggak kepada derajat surga orang tuanya anak? Ini hadis yang terakhir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u darajatan lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat surga hamba yang saleh. Ya. Jadi ada seorang orang tua, bapak-bapak, misalkan bapak, ibu, dia tuh heran, "Ya Rabbi, anna li hadhihi, ya Allah, kok saya dapatnya bintang 5? Padahal saya pikir-pikir amal di dunia itu biasa-biasa aja. Kok bisa naik gitu?" Apa kata Allah? "Bistighfari waladika laka." Ini berkat istighfarnya anakmu untukmu. Jadi anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, jamaah sekalian, bisa mengupgrade posisi surga orang tuanya. Masya Allah. Orang tua soleh bisa mengupgrade posisi surga anak-anak. Syaratnya apa? Syaratnya iman. Implementasi dari iman banyak amal soleh. Justru jangan ngurangin amal soleh. Justru mesti sering datang ke pengajian. Jangan jarang-jarang datang ke pengajian. Apalagi tidak pernah datang pengajian. Ya, mohon maaf, dalam bab ini kita berbeda dengan statement yang disampaikan si ibu itu. Nggak apa-apa jemaah sekalian. Afdhalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jahil. Jihad yang paling hebat berani ngomong benar di depan penguasa yang jahil, yang durhaka, yang zalim. Ya kalau salah kita bilang salah. Mungkin beliau juga salah bidah mungkin ya. Nah, sehingga kita benerin bahwasanya pengajian itu tidak mengurangi ya perhatian orang tua kepada anak. Itu pengajian nambah pahala supaya nanti di surga bisa saling upgrade posisi masing-masing. Ditambah dengan amal-amal yang lain, ya, ditambah dengan kesolehan-kesolehan yang lain. Jamaah saya dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bersama keluarga di surga, semoga dengan hadirnya kita di masjid ini, sholat subuh berjamaah, taklim subuh, ya, saya perhatikan jarang-jarang di masjid-masjid lain, taklim subuhnya itu jamaah nggak pulang. Di sini itu nggak pulang, tempat lain pulang, tinggal yang taklim berapa orang. Kalau di sini, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, dan Allah terima amal soleh kita, dan amal soleh kita memperberat timbangan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan kepada Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi keluarga kita yang telah menyampaikan pelajaran pada pagi hari ini. Banyak hal yang kita dapatkan, mudah-mudahan kita semua akan menambah keimanan dan kawan kita dalam Allah dan tanah. Pertanyaan yang diberikan hanya 2 orang, satu 2 ayat pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat, kita senang sekali tadi melihat masuk ke hotel yang mewah, kemudian uang banyak. Maka kita boleh berdoa, ya Allah, datangkanlah malaikat Mikail untuk memberikan saya rezeki yang banyak, yang berlimpah untuk ini tadi bisa jalan-jalan, bisa buat hotel dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini disebutkan ada 2 Rasulullah pernah bahwa beliau pernah bermimpi bahwa di surga ada
rompah Bilal bin Rabah di depan beliau, dan sehingga beliau menanyakan, hai Bilal, amalan yang perlu kau lakukan dunia sehingga langkah menentukan satu. Dan kemudian ada kesempatan lain yang juga disebutkan bahwa yang masuk surga atau yang didengar di langkah yang surga ialah Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Cuman saya tidak tahu kesempatan seperti apa dan amalan apa yang tidak dia lakukan selama di dunia saat sehingga Rasulullah mendengar langkahnya yang cepat surga untuk menjelaskan. Dan satu lagi, belakangan di media sosial masalah sholat. Setelah sholat, dulu tadi disampaikan oleh bahwa di jamaah yang setelah sholat kemudian berdoa bersama-sama itu adalah bid'ah. Yang ketiga sekarang bahkan yang saya dengar terakhir bahwa setelah sholat walaupun secara individu tidak mengikuti berzikir dan berdoa bersama, dia hanya berdoa sendiri pun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah setelah berdoa sholat kemudian berzikir tidak berdoa lagi dan langsung ngomong. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah nafas. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan amal yang diterima. Silakan berdoa asal kita punya niat yang baik setelah dapat rezeki, ingin membahagiakan dan lain sebagainya. Meskipun rezeki kita sudah ditangkap sama Allah, tapi berdoa, doa itu bisa dalam petik merubah takdir dalam riwayat ini, merubah takdir. Doa mohon kepada Allah, menganggap saja tidak ada salah. Yang kedua tentang Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim sama Bilal. Apa amal Bilal? Yang saya tahu yang Bilal. Ketika Bilal ditanya, ya Bilal, ma'arja amalin amil ta'util Islam. Amal spesial apa yang kamu lakukan dalam Islam? Ini samilku dafan alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompahmu di depanku di surga. Kata Bilal, awalnya Bilal tidak menjelaskan, tapi Bilal mengatakan lam atatahhar ya bisa anjil laili wan nahar illa sallaitu bidzalika tuhur. Aku kalau batal kemudian wudu, dan setelah wudu aku laksanakan sholat syukrul wudu, sholat namanya mutlak, sholat sunnah mutlak. Dan Bilal itu kalau habis wudu sholat sunnah mutlak, bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, 10, 100, itu semampu dan semau yang kita inginkan. Itu sholat sunnah mutlak yang membuat sahabat Bilal mendapatkan fasilitas. Tapi enggak sekali 2 kali. Amal ini dijaga konsistensinya, konsisten, jaga terus sehingga tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah. Itu amal Bilal. Kalau Muslim berubah, itu yang saya tahu tentang sahabat Bilal. Jadi dia senantiasa jaga wudu. Yang kedua, sholat sunnah setelah wudu. Berapa aja itu dibolehkan. Yang kedua tadi tentang pada sholat zikir ada dalamnya ya. Rasulullah kalau habis salam istighfar salasa pada istighfar. Astagfirullah. Ya, kemudian baca banyak bacaannya itu banyak yang dibaca oleh Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat itu dibaca oleh Nabi 10 kali. Kemudian juga
Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Gitu ya. Itu juga riwayat. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Setelah itu Rasul zikir ya, zikir atau urutannya bisa zikir dulu baru nanti doa. Ada riwayat. Ya, tidak benar kalau mengatakan doa setelah sholat itu tidak ada. Rasulullah bahkan mengatakan di antara kesempatan doa yang diijabah doa setelah sholat wajib. Ya, doa setelah wajib itu termasuk waktu yang mustajab. Maka kita optimalkan. Optimalkan agar benar-benar Allah memberikan ijabah doa yang kita mengajarkan. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita. Semoga Allah mendapat berkah untuk beliau dan untuk kita semua. Dan untuk besok pagi, insyaallah kalau Ustaz Muhammad Arifin, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti acara kalian besok pagi. Dan mereka yang kita pada pagi hari ini sama-sama kita dengan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Deka. Pada sholat dulu saya izin ya.